Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma in kana minal muqarrabin." Adapun jika dia yaitu orang yang meninggal dunia, in kana minal muqarrabin termasuk orang-orang yang didekatkan. Maksudnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang meninggal ini termasuk golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang salih. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta jannatu na'im, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada juga yang kemudian mengatakan Jannatun Na'im itu nama salah satu dari surga, dan namanya Jannatun Na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan yang kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan yang kanan. Ini golongan yang pertama yang nanti ketika keadaannya di akhirat mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullah taala menerangkan ayat ini, ayat ke-88 kemudian 89. Beliau menyampaikan riwayat dari sahabat Tamim Ad-Dari. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang meninggal dunia kemudian keadaannya dekat, artinya meninggal dunianya itu dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan yaqulullahu limalakil maut, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat maut. Sebutan yang paling pas itu nyebutnya sebenarnya bukan malaikat Israel. Nggak ada. Ya, itu hanya sekedar penamaan saja dari para ulama. Cuma kalau dari Rasulullah sendiri menyebutnya malakul maut. Ya. Intalik ila fulanin fa'tini bihi fa innahu qad jarrabtuhu bis-sarra'i wad-dharra fa wajadtuhu haitsu uhibbu. I'tini bihi fala urihanna. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut, berangkatlah kamu, pergilah kamu kepada si fulan yang mau dicabut rohnya, mau dicabut nyawanya. Datangkan dia kepadaku karena sesungguhnya aku telah mengujinya. Nah, ujian dari Allah itu secara umum, secara garis besar itu ada dua. Ada sarra wa dharra. Ada ujian yang berupa kesukaan, yang senang-senang, itu juga ujian. Ya. Ada yang kedua ad-dharra, sesuatu yang tidak disukai. Jadi yang namanya ujian itu bukan cuma sekedar yang kita tidak sukai seperti sakit, kemudian yang lain sebagainya, misalkan kehilangan harta, itu memang ujian. Tapi itu bagian dari ujian yang tidak disukai. Tapi ada bentuk ujian dari Allah yang manusia ini menyukainya. Ujian apa? Kasih kekayaan, kasih jabatan, dan lain sebagainya. Makanya kan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan ujian dengan semua kekuasaan itu, beliau menyampaikan hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah karunia dari Allah, bukan dari kerja keras beliau, enggak. Semuanya itu karunia dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah mengujiku dengan kekuasaan ini, dengan kekayaan ini. Aashkur am akfur. Aku bisa bersyukur atau malah aku jadi kufur. Itu Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian ternyata aku jumpai dia dalam keadaan yang aku sukai, dalam keadaan dia beriman, bersyukur, sabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itini bihi fala urihanna. Kemudian datangkan dia, maka aku akan membuatnya dalam keadaan senang. Untuk orang-orang yang nanti ketika dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah.
Kemudian qala fayantaliqu ilaihi malakul maut wa ma'ahu 500 minal malaika wa ma'ahum akfanun wa hanutu minal jannah wa ma'ahum dabairu raihan asilu raihana wahidun wa fi ra'siha 20 launan wa likulli launin minha rihun siwa rihi sahibihi wa ma'ahumul hariru abyadu fihil misk. Masyaallah. Ini baru mau meninggalnya saja, belum nanti keadaan ketika di surga. Kemudian malaikat maut, kata Rasulullah SAW, datang menuju orang yang mau dicabut nyawanya, yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, ditemani juga dengan 500 malaikat yang lain. Jadi tidak sendiri. Ya, nggak sendiri, tapi juga disambut oleh 500 malaikat yang lain, membawa ma'ahum akfanun, membawa kain kafan wahanutu minal jannah, serta membawa kafur barus dari surga. Jadi selain kain yang disiapkan sama manusia, kain kafan yang disiapkan manusia, ternyata ada juga malaikat-malaikat yang menyiapkan ini kain, kemudian sudah dikasih kafur barus dari surga. Nah, padahal ini belum masuk surga, sudah diberikan kemuliaan seperti itu. Wa ma'ahum dabairu raihanu, kemudian juga membawa beberapa kayu yang wangi, dan setiap ikatan itu mengandung 20 macam jenis dan masing-masing memiliki wangi yang berbeda-beda. Ini kenikmatan orang yang wafatnya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Rasanya bagaimana? Ya Allah, saya juga belum tahu. Tapi ini kemuliaan memang untuk orang-orang yang husnul khotimah. Meninggalnya saja disambut sama 500 malaikat. Kemudian mereka membawa pula kain sutra yang warnanya itu sangat putih, fihil misku, serta mengandung wangi minyak kasturi. Masya Allah. Jadi disambut sama 500 malaikat untuk orang-orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah fiqakumullah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Nah, ini keadaan yang berbeda. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan, lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. In hadza lahu haqqul yakin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Ini keadaan yang berikutnya, yaitu keadaan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, diberikan air, hidangan air yang mendidih, kemudian dibakar di dalam neraka jahim. Wal iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian di akhir ayat surat Al-Waqi'ah ini Allah Subhanahu wa taala tutup, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu al-azim, yang maha besar. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullahu taala menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ayat terakhir dari surat Al-Waqi'ah, qala, Rasulullah kemudian bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan ini sebagai bacaan rukuk kalian. Jadi dalam sholat itu
ketika melakukan rukunnya, salah satunya yaitu ketika ruku boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim. Makanya bacaan rukun sholat baik sujud ataupun ruku itu tidak cuma satu macam, jadi banyak. Nah ini termasuk bacaan yang hitungannya pendek. Makanya dulu waktu belajar, awal-awal belajar sholat itu tidak diajarkan doa yang panjang dulu, diajarkan doa yang pendek. Baca kalau ruku Subhana Rabbiyal Azim, ada yang ditambahkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ada. Nanti ketika turun surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, Rasul juga perintahkan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu sebagai bacaan sujud kalian, Subhana Rabbiyal A'la, atau ditambahkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu diantara bacaan dalam sholat. Kemudian jamaah fidakumullah, Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala kemudian juga menyampaikan riwayat dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah serta Abdullah ibn Mubarak bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disampaikan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Subhanallahil azimi wa bihamdi, zikir Subhanallahil azimi wa bihamdi, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berzikir dengan zikir itu, urisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Dengan zikir Subhanallahil azimi wa bihamdi, satu pohon surga, pohon kurma di surga. Baca lagi Subhanallahil azimi wa bihamdi, satu pohon kurma di surga. 100 saja dengan zikir itu sudah punya 100 pohon kurma di surga. Bukan cuma pohonnya, ya sudah ada sak kurma-kurmanya juga. Padahal sak umur-umur nandur kurma ya burung karuan cukul. Nah, di rumah itu ada pohon kurma tapi enggak berbuah-buah. Bisa ada keluar itu jadi pohonnya, cuma sampai berapa tahun ini enggak ada buahnya karena memang sulit untuk nanam kurma itu. Tapi Allah jadikan kemudahan, ya wis enggak mungkin susah nanam kurma di surga. Mungkin tumbuh tapi belum tentu berbuah. Kalaupun berbuah gorong karuan dadi buahnya. Nah sudah, berzikirlah dengan Subhanallahil azimi wa bihamdi. Nanti ketika di surga, loh, ini kebun kurma sopo, sudah ada namanya. Misalkan kebun kurma ini milik Pak Cito, misalkan punyanya Mbah Tulus, sudah ada. Kenapa? Dulu ketika di dunia rajin berzikir dengan Subhanallahil azimi wa bihamdi, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Yang pertama. Yang berikutnya di antara keutamaan tasbih ini, Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala menyampaikan riwayat dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya kita tidak meremehkan yang namanya zikir, ya, bukan berarti kemudian iki wong Muhammadiyah gak tape Arab zikir, enggak, tetap berzikir cuma nggak dikeraskan gitu aja kan, ya. Tetap kita berzikir, cuma zikirnya ndak dikeraskan. Zikirnya ya lirih, sir saja. Kemudian pakai isyarat dengan ruas yang ada di jari ini. Nah, Nabi Muhammad SAW, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Nabi Muhammad menyampaikan kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, tetapi berat nanti ketika ditimbang, habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa kalimat itu?
subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Terus zikir seperti itu, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Pelan-pelan dinikmati, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Memang ringan di lisan, tapi berat nanti di timbangan ketika di akhirat. Itu dijadikan penutup oleh Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala untuk menerangkan surat Al-Waqiah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai kita dari pembahasan surat Al-Waqiah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat urutan ke-47, yaitu surat Asy-Syu'ara. Ada di urutan, kalau mushafnya urutan ke-26. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.